Urusan yang namanya kesehatan jangan main-main. Banyak orang akan mati kalau Bapak Ibu tidak melayani sumber daya manusia di Kabupaten Kerom. Sehingga saya minta ini kepada para nakes. Para nakes ini untuk bekerja ya dengan secara profesional sesuai dengan janji, sumpah janji sebagai tenaga nakes, karena urusan pelayanan kesehatan ini merupakan pelayanan yang sangat penting, mendasar bagi manusia di Kabupaten Kerom. Terkait dengan hak-hak nakes sejak Januari sampai dengan Juli untuk tahap 1 dan tahap 2, triwulan 1-2 itu sudah kita selesaikan sebesar 2.146.300.000 untuk tenaga kontrak dan insentif RSUD Kwaingga. Sekali lagi 2.146.300.000 rupiah. Untuk biaya operasional puskesmas yang bersumber dari DAU, ya sekali lagi bersumber dari DAU, udah kita bayarkan dalam minggu ini, ya udah selesai 8 puskesmas dengan total besaran 1.047.537.281.000 rupiah. 1.047.537.281.000 rupiah. Terdiri dari Puskesmas Arso Kota, Puskesmas Arso 3, Puskesmas Waris, Puskesmas Toa Hitam, Puskesmas Ugruk, Puskesmas Miliki, dan Puskesmas Senggi. Tersisa 3 puskesmas. Nah, 3 puskesmas dalam proses verifikasi untuk pembayaran, segera akan dibayarkan, yaitu Puskesmas Arso Barat, Puskesmas Arso Timur, Puskesmas Petewi. Ini sudah kita lakukan maksimal ya dengan kondisi keuangan daerah. Jadi tidak ada lagi hak-hak nakes, insentif nakes dan lain-lain yang harus dipersoalkan. Apalagi saya lihat ada budaya baru ya, ada budaya baru di Dinas Kesehatan. Dikit-dikit palang, dikit-dikit palang, dikit-sedikit apa itu? Tulis di Manila, palang. Ini yang sama sekali bertentangan dengan, ya sekali lagi bertentangan dengan pertama tugas dan fungsi dari bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua sumpah janji sebagai tenaga medis itu pekerjaan khusus, ya, melayani. Pelayanan adalah spirit utama daripada tugas dan fungsi pelayanan tenaga kesehatan, ya. Beda dengan pegawai lain, ini harus diperhatikan. Sehingga saya ingatkan, jangan sampai Bupati Kerom, pemerintah Kabupaten Kerom menerapkan disiplin pegawai. Karena ingat, Bapak Ibu adalah ASN, ada aturan main, ada norma, ada nilai, ada tata krama, ada aturan, ada kultur, ada budaya kerja. Saya ingatkan, Puskesmas Arso Kota, RSUD Kwaingga, saya ingatkan, ini hak-hak saudara-saudara sudah saya bayar ya. Jadi saya ingatkan, jangan coba-coba ada itu pakai Manila, palang-palang, hasut-hasut. Saya akan cari tahu provokatornya siapa. Saya akan cari tahu provokatornya siapa dan saya akan hentikan dia dari tenaga nakes. Ya. Sebagai tenaga nakes, saya akan hentikan. Ini urusannya dengan Bupati Kerom. Provokator yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit Kwaingga, yang sering memprovokasi, menghasut untuk melakukan mogok kerja. Saya ingatkan, jangan coba-coba di pemerintahan Peter Wafir. Hati-hati. Kalau ada yang mau coba-coba, nanti lihat aja hasilnya. Lihat aja. Saya minta kerja, fokus kerja. Hak saudara akan kita bayarkan. Ya. Kalau saudara melakukan aksi sedikit-sedikit, ada ini aksi mogok, ini akan menimbulkan sebuah image yang buruk di tengah masyarakat. Seolah-olah bahwa kita kerja ini demi uang. Kita butuh uang, tapi bukan karena uang kita bekerja, karena pelayanan kepada masyarakat. Ini ingat, hak kita tetap akan dibayarkan.
Saya ingatkan jangan ada budaya mogok di ASN, lingkungan ASN Kerom. Sekali lagi, jangan ada budaya mogok kerja di lingkungan ASN Kerom. Karena ini akan menimbulkan sebuah tradisi buruk yang kita akan tinggalkan kepada generasi kita, kepada masyarakat, seolah bahwa mogok itu sebuah budaya. Sedikit-sedikit palang mogok, sedikit-sedikit palang mogok. Saya ingatkan, RSUD Kuaingga kalau ada lagi mogok berikut, kepala RSUD-nya saya copot, kepala GD-nya kita ganti, kepala UGD-nya kita ganti, kepala apa, pokoknya semua yang bertanggung jawab, kepala-kepalanya kita copot. Saya sudah buktikan terkait Puskesmas Milki, saya copot. Pertama, kapusnya tidak pernah ada di tempat. Yang kedua, banyak nakes di Puskesmas Milki mengeluh. Yang terakhir, beliau memerintahkan tuh nakes tinggal di Puskesmas Milki pada saat beliau sendiri tidak ada di tempat. Beliau tidak tahu bahwa kondisi di Milki itu aman. Lalu beliau memerintah dari luar. Saya sudah ganti, tadi sudah saya tanda tangan surat PLT masuk. Saya ingatkan ya, urusan yang namanya kesehatan jangan main-main. Banyak orang akan mati kalau Bapak Ibu tidak melayani. Jadi ini penting. Saya lanjutkan terkait dengan hak-hak saudara-saudara, operasional puskesmas dan juga operasional rumah sakit yang bersumber dari otonomi khusus. Sumber otonomi khusus belum dapat kita bayarkan. Kepala dinas, kepala puskesmas bertanggung jawab menjelaskan kepada pegawainya bahwa ada hak-hak yang bersumber dari dana otsus. Dana otsus kita belum bisa bayarkan karena menunggu transfer dana otsus tahap 2 dari pemerintah Provinsi Papua. Ada mekanisme transfer pusat masuk ke Papua, provinsi, dan provinsi akan transfer lagi ke kabupaten kota. Jangan membangun opini publik yang kurang bagus seolah-olah pemerintah Kabupaten Kerom ini tidak pernah memperhatikan hak-hak saudara-saudara. Gaji selalu kita bayarkan tepat waktu, hak-hak lain kita bayarkan, kinerja kita bayarkan, apalagi yang kalian tuntut. Kurang itu bersyukur yang kurang, ya, kurang rasa syukur aja. Banyak orang tidak jadi pegawai itu, masih cari pekerjaan. Saudara-saudara yang sudah punya pekerjaan, ada sumber penghasilan tetap tiap bulan untuk memberi makan kepada keluarga, harus bersyukur. Ini saya ingatkan ya. Saya ingatkan bukan hanya untuk nakes, saya akan ingatkan juga guru-guru. Saya akan cek, bupati punya cara sendiri untuk mengecek puskesmas, akan mengecek sekolah-sekolah, kepala sekolah yang tidak di tempat, yang nanti dana bosnya dicairkan di jalan-jalan ya. Kita akan tertibkan, akan evaluasi. Saya ingatkan Bupati Kerom hanya bekerja untuk rakyat dan kabupaten.